看来我们无法用温和的方式。地球者，出！ Halo gengs, balik lagi dengan asisten Bang Panjul nih. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan kembali membahas spoiler atau bocoran dari Donghua Swallowed Star, part 184 ya guys ya. Dan tak perlu berlama-lama, siapkan kopi dan cemilan, dan jangan lupa, bobol dulu password wifi tetangga, karena itu tandanya, kita akan masuk ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya telah diceritakan, yang dimana terjadi diskusi antara dua orang yang belum diketahui namanya, dan kita sebut saja si A dan si B. Saat itu, si A yang diketahui merupakan seorang presiden direktur di sebuah perusahaan atau organisasi besar, bertanya pada bawahannya yang kita sebut si B, apakah baru-baru ini kamu pernah mendengar berita tentang seorang pejuang tingkat bintang, yang mengambil harta surgawi dari dalam dunia petir, lalu dijual pada seorang prajurit tingkat semesta. Yang akhirnya membuat si prajurit tingkat semesta beserta keluarganya dibunuh oleh pejuang kuat. Mendengar ucapan itu, si B pun berkata, harta macam apa itu hingga membuat seorang pejuang tingkat semesta sampai kehilangan nyawa. Mendengar ucapan itu, si A pun berkata, bahwa dia pun tak tahu harta macam apa, tapi sebelumnya dia telah mendengar tentang penemuan harta di dalam dunia petir yang berada di planet bintang Kanglan, yang efek dari harta ini sendiri telah menimbulkan perselisihan di antara 4 organisasi besar dan 2 tanah suci di bidang bintang Gunung Naga Hitam. Mulai dari keluarga yang mempunyai otoritas tinggi sampai keluarga terkecil pun mulai mengawasi dengan cermat, yang dimana saat ada orang yang coba menjual salah satu harta itu, mereka akan langsung datang bergegas menemuinya. Dan jika pemiliknya adalah salah satu seorang pejuang kuat, maka pemilik itu akan aman-aman saja. Tapi, jika pemiliknya adalah pejuang lemah maka sudah pasti, itu merupakan akhir dari hidupnya, ucap si A lalu kembali berkata. Jika kamu menemukan atau mendengar kabar bahwa ada salah satu item dari harta surgawi itu yang dijual, maka segera hubungi aku, ucap si Presdir. Di sisi lain tepatnya di kapal alam semesta milik Luo Peng, tampak Luo Feng yang sedang memasuki jaringan virtual alam semesta dan menemui Luo Hua di sana. Saat melihat kedatangan Luo Feng, Luo Hua pun segera menghampirinya dan berkata, bahwa sebelumnya ia pun ingin bertemu dengan Luo Feng, karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, hal penting apa itu cepat katakan, ucap Luo Feng. Luo Hua lantas berkata, bahwa hal yang ingin ia bicarakan adalah tentang 5 pemimpin bumi, yang beberapa hari lalu mengadakan rapat dan mendiskusikan, bahwa mereka ingin melakukan kontak langsung dengan orang-orang di alam semesta. Mendengar ucapan itu Luo Feng berkata, bukankah mereka sudah bisa melakukan kontak melalui jaringan virtual alam semesta, lalu apalagi yang mereka inginkan, tanya Luo Feng. Mendengar itu Luo Hua pun berkata, bahwa yang mereka inginkan bukanlah kontak melalui jaringan virtual, melainkan kontak secara langsung di alam nyata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengerutkan alisnya. Di sela itu, Luo Hua kembali berkata, kakak, apakah kamu tidak menyadari bagaimana tabiat para petinggi bumi? Awalnya kakak telah membukakan jalur komunikasi melalui jaringan virtual alam semesta, hingga memungkinkan mereka melakukan komunikasi dengan orang-orang di alam semesta. Namun seiring berjalannya waktu, ambisi mereka semakin besar dan makin tak terkendali. Jika kali ini kakak menuruti permintaan mereka, maka kedepannya mereka akan meminta lebih banyak lagi, ucap Luo Hua. Luo Feng lantas berkata, oh itu tidak masalah, jadi biarkanlah mereka memasuki dan melakukan komunikasi secara langsung dengan ras-ras di alam semesta, ucap Luo Feng, membuat Luo Hua terbelalak kaget. Apa? Jadi kakak setuju jika mereka memasuki kehidupan di alam semesta, tanya Luo Hua. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengangguk dan berkata, Luo Hua, meskipun bumi saat ini dalam keadaan aman, tapi untuk kedepannya aku tidak dapat memastikannya, jadi biarkanlah mereka melakukan kontak di alam semesta, agar mereka tahu bagaimana rendahnya status penduduk bumi, dan bagaimana jadinya jika harus bertahan hidup di alam semesta, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Hua menatap Luo Feng dengan curiga sembari berkata, jika demikian, orang-orang itu akan pergi ke planet mana,
dan apakah para pengelola planet itu akan setuju dengan imigrasi skala besar, tanya Luo Hua, yang langsung dijawab oleh Luo Feng. Jika mereka tidak setuju menerima orang-orang bumi, maka aku akan membeli planet itu, terlebih lagi saat ini aku memiliki 100 planet kehidupan atas namaku, jadi sebagai pemimpin planet, aku dapat memudahkan segala urusan mengenai imigrasi itu, ucap Luo Feng, membuat Luo Hua terbelalak kaget, saat mendengar ucapan Luo Feng, yang mengatakan, bahwa dia memiliki 100 planet atas namanya. Sudahlah, jangan bertanya lagi, ketika aku kembali aku akan memberitahumu. Adapun tentang manusia bumi yang ingin pindah ke alam semesta, hal itu pun nanti akan aku diskusikan dengan mereka, karena saat ini aku masih memiliki urusan penting yang harus aku selesaikan, jadi aku harus segera pergi, ucap Luo Feng, lalu berdiri dari tempat duduknya. Sementara Luo Hua yang masih penasaran dengan ucapan Luo Feng, ia pun tiba-tiba dikejutkan dengan bunyi pesan masuk di komunikator miliknya. Yang dimana pesan itu adalah surat dari salah satu bank di alam semesta, yang mengatakan, bahwa baru saja ada seseorang yang mentransfer 4 miliar dolar alam semesta ke akun bank miliknya, dan spontan hal itu membuat Luo Hua terkejut dan ingin bertanya, namun lagi-lagi, pertanyaan itu langsung dipotong oleh Luo Feng yang berkata, bahwa 4 miliar itu adalah hadiah untukmu, jadi bekerjalah lebih keras dan semoga berhasil, ucap Luo Feng, lalu meninggalkan ruang virtual alam semesta. Sementara Luo Hua, ekspresi keterkejutan di wajahnya masih belum hilang, dengan benaknya yang dipenuhi pertanyaan. Apa yang dilakukan kakakku beberapa hari ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan 4 miliar dolar alam semesta, yang merupakan mata uang yang lebih berharga daripada dolar Ganwu, dan memberikan padaku begitu saja, gumam Luo Hua. Sementara Luo Feng, setelah meninggalkan ruang virtual alam semesta, ia pun segera bergegas pergi ke bank galaksi alam semesta. Sesampainya di sana ia pun langsung masuk ke sebuah kamar pribadi yang desainnya biasa-biasa saja. Saat tiba di kamar tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang otomatis terdengar, yang merupakan suara AI dari bank tersebut. Tuan, silahkan masukkan nomor akun Anda, ucap AI sistem. Mendengar ucapan itu dan mengikuti instruksi dari Babata, Luo Feng pun dengan cepat memasukkan nomor akun bintang 5 yang diberikan oleh gurunya. Setelah kode verifikasi telah diizinkan, tiba-tiba kamar yang semula biasa-biasa saja, seketika berubah menjadi kamar yang sangat mewah, yang dilengkapi AI sistem dengan paras yang sangat cantik, yang langsung menyapa Luo Feng dengan hormat. Tuan, ada yang bisa aku bantu, ucap AI sistem, yang kita sebut saja Sarinem ya guys ya. Mendengar ucapan itu, Babata pun segera menjelaskan pada Luo Feng, tentang beberapa hak khusus yang dimiliki oleh setiap klien bintang 5, yang salah satunya adalah jasa penjualan barang, dan oleh sebab inilah, Babata mengarahkan Luo Feng ke bank galaksi ini guys. Setelah mendapat pencerahan sesaat, Luo Feng pun berkata, bahwa dia ingin menjual 48 item, dan tidak lain, item yang ingin dijual oleh Luo Feng, adalah harta yang mereka dapatkan di dalam dunia petir. Sesaat setelahnya Sarinem pun berkata, Tuan klien bintang 5 yang terhormat, untuk proses penjualan 48 item ini, Anda perlu mengkonfirmasi lokasi dari ke-48 item, yang nantinya akan diambil di tempat oleh utusan kami. Mendengar ucapan itu Luo Feng pun berkata, sektor bintang Ganwu, medan bintang Gunung Naga Hitam, tepatnya di bintang Bailan Bima Sakti, untuk waktunya, terhitung 8 hari dari sekarang, ucap Luo Feng, yang segera melaporkan waktu dan lokasi transaksi. Baiklah, waktu dan lokasi dikonfirmasi, ucap Sarinem, lalu kembali berkata, Tuan, tolong tanda tangani formulir penjualan, ucap Sarinem. Sementara Luo Feng, ia pun segera mengambil surat kontrak yang melayang di depannya, dan mulai membaca isi kontrak tersebut. Yang dimana dalam kontrak itu sendiri, berisikan tanggung jawab dan kewajiban dari kedua belah pihak, serta beberapa sanksi hukuman jika ada yang coba-coba untuk melanggar kontrak. Setelah membaca isi kontrak tersebut, Luo Feng pun langsung menandatanganinya. Tuan, terima kasih. Formulir pelepasan penjualan telah selesai, dan apakah ada hal lain yang bisa aku bantu, ucap Sarinem. Oh, sudah tak ada lagi, sahut Luo Feng, lalu bergegas pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di sela itu Luo Feng berkata, Babata, ternyata klien bintang 5 memiliki pengaruh yang besar juga ya, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng, klien bintang 5 adalah klien penting di bank galaksi alam semesta dengan banyak hak istimewa, dan mereka selalu diprioritaskan. Salah satu contoh,
Dalam penjualan 48 harta karun ini, yang jika kamu mencoba menjualnya di bidang bintang gunung naga hitam, itu sama saja dengan mencari kematian. Sedangkan jika menjualnya melalui bank galaksi alam semesta, hal itu tidak akan menjadi masalah, karena kedua belah pihak telah diikat dengan surat kontrak tadi. Yang dimana si utusan yang nantinya datang untuk menjemput barang, wajib menyembunyikan identitas si penjual, dan jangan pernah mencoba ataupun berpikir untuk mencelakai para klien, karena jika itu terjadi, maka sama saja dengan kematian, karena setiap transaksi telah diawasi dan direkam oleh AI milik Bank Galaksi Alam Semesta, ucap Babata. Singkat cerita, setelah menyelesaikan semua urusannya di bintang Gunung Naga Hitam, Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Ao Gu pun segera kembali ke bumi. Setelah beberapa hari di bumi, tim kecil itu pun kembali melanjutkan perjalanan di alam semesta, dengan tujuan planet bintang Bailan. Saat itu, saat telah mengudara di atas planet bintang Bailan, pandangan Luo Feng dan tim kecilnya seketika tertuju pada kapal alam semesta dengan logo Bank Galaksi Alam Semesta, yang telah berada di planet tersebut. Saat itu Dewa Petir berkata, "Luo Feng, apakah mereka tidak akan membunuh kita? Karena transaksi ini tidaklah sederhana," tanya Dewa Petir yang tampak gelisah. "Oh kakak kedua tidak usah khawatir, karena mereka sudah terikat dengan perjanjian, yang dimana transaksi ini sendiri diawasi langsung oleh pihak dari Bank Galaksi Alam Semesta, yang dimana ketika utusan dari bank itu melanggar perjanjian dan ingin membunuh kita, maka dalam sekejap mata tubuh mereka akan diledakkan. Jadi yang harus kita lakukan hanyalah menyerahkan harta ini kepada utusan bank itu, dan semuanya selesai," ucap Luo Feng. Singkat cerita, setelah kapal mereka mendarat di bintang Bailan, Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Ao Gu pun langsung keluar dari kapal, begitupun dengan utusan Bank Galaksi Alam Semesta yang berjumlah 3 orang, yang 2 diantaranya adalah pejuang tingkat semesta, sedangkan yang satunya telah berada di tingkatan Tuan Domain, yang juga keluar dari kapal milik mereka. Saat itu si Tuan Domain berkata, "Tuan, tolong berikan barang Anda kepadaku," ucap Tuan Domain sembari tersenyum hormat pada Luo Feng. Dan jelas, keadaan ini membuat si Tuan Domain itu merasa dongkol, karena harus tunduk pada Luo Feng dan kelompoknya, yang hanyalah para sampah di tingkat bintang. Jika saja transaksi ini tidak diikat oleh kontrak dengan sanksi hukuman yang mengerikan, sudah pasti Luo Feng dan timnya sudah dikirim ke alam lain. Sesaat setelahnya, Luo Feng pun segera memberikan salah satu cincin penyimpanannya yang berisikan harta yang diperolehnya di dalam dunia petir, yang langsung diperiksa keasliannya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara yang bergema dari dalam kapal, yang mengkonfirmasi keaslian barang yang diberikan oleh Luo Feng. Lantas Tuan Domain pun berkata, "Tuan, transaksinya telah sukses dan uangnya telah ditransfer ke rekening Anda, dan terima kasih atas kepercayaan Anda kepada bank kami," ucap si penguasa Domain, sembari membungkuk hormat, dengan ekspresi wajah yang sangat dongkol. Sementara Luo Feng ia pun berkata, "Baiklah, jika transaksi sudah selesai, maka kami pun akan segera pergi," ucap Luo Feng, lalu kembali ke kapal miliknya, begitupun dengan utusan dari Bank Galaksi. Sial, kita yang biasanya bertransaksi dengan para tuan sektor, bahkan terkadang kita melakukan transaksi dengan seorang pejuang abadi, kali ini malah harus menunduk hormat pada para pejuang tingkat bintang itu, ucap salah satu pejuang tingkat semesta. Sesaat setelahnya, si Tuan Domain pun berkata, "Sudahlah jangan mempermasalahkan hal itu, karena bisa saja, orang-orang itu berasal dari keluarga besar dengan kekuatan absolut, ditambah dengan statusnya sebagai klien bintang 5, maka tidak diragukan lagi, pemuda di tingkat bintang itu, berasal dari salah satu keluarga dengan kekuatan yang dapat mengguncang galaksi. Jadi aku minta kepada kalian berdua agar tidak mengungkap sedikitpun informasi tentang klien, karena jika itu sampai terjadi, maka kalian tahu sendiri akibatnya," ucap si Tuan Domain, yang mengingatkan kedua bawahannya. Di sisi lain, tampak Luo Feng dan tim kecilnya yang telah berada dalam kapal. Saat itu, Dewa Petir tertawa sambil berkata, "Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka, bahwa si Tuan Domain itu benar-benar tunduk dan memberi hormat pada kita, dan hal ini sungguh luar biasa," ucap Dewa Petir. "Waduh gengs, kalau bukan karena surat perjanjian dengan sanksi eksekusi di tempat, mungkin saat ini si botak Lei Shen tak bisa tertawa lagi. Oke ya guys, sekian dulu untuk pembahasan Donghua kali ini. Akhir kata, Panjul di sini pamit.